membagikan video pembelajaran IPA SD materi konduktor dan isolator dalam pemenuhan tugas mata kuliah IPA SD kelas lanjut dalam program pertukaran mahasiswa merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Di sini saya melakukan pertukaran mahasiswa dengan universitas saya, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dengan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Simak video pembelajaran kali ini. Semangat! Sebelumnya, perkenalkan saya Maulidia Dwi Ananda dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya dan dosen pengampu mata kuliah IPA SD kelas berikutnya. Yang Mulasari dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini adalah benda-benda konduktor dan isolator. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan jangan lupa berdoa untuk negeri kita ini agar pandemi COVID segera usai sehingga kita dapat bersekolah secara normal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran dengan materi benda-benda konduktor dan isolator ini, saya harap kalian akan memahami bagaimanakah benda-benda konduktor dan isolator dengan baik. Kemudian, dengan pengamatan, kalian dapat membedakan manakah benda konduktor dan manakah benda isolator dengan tepat. Simak video pembelajaran kali ini agar kalian lebih memahami materi benda-benda konduktor dan isolator. Tetap semangat, teman. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi pembelajaran. Yang pertama, benda penghantar listrik dan panas. Yang kedua, contoh benda penghantar listrik dan panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, manfaat benda penghantar listrik dan panas. Apakah kalian mengetahui apakah itu benda penghantar listrik atau penghantar panas? Kalau belum tahu, simak penjelasan saya berikutnya. Teman-teman, sebenarnya benda penghantar panas atau listrik itu dibagi menjadi 3. Ada benda isolator, ada benda konduktor, dan ada benda semikonduktor. Lalu apa aja pengertiannya dari benda-benda tersebut? Mari kita simak. Pertama, ada benda isolator. Benda isolator adalah suatu jenis bahan atau benda yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa benda isolator adalah benda penghambat panas. Kalau benda isolator tidak dapat menghantarkan panas, jadi adik-adik semua, mengapa benda isolator tidak dapat menghantarkan panas? Karena bahan isolator memiliki hambatan yang sangat besar. Bahan isolator memiliki elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya dengan inti atom sangat kuat. Apabila ujung isolator dihubungkan dengan tegangan kecil, elektron terluarnya tidak sanggup untuk melepaskan gaya ikat inti, sehingga bahan isolator tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas contoh bahan atau benda isolator. Jadi, yang dimaksud dengan contoh bahan atau benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Yang pertama adalah plastik. Plastik tidak dapat menghantarkan panas. Contoh dari benda isolator plastik adalah ketika kita memasak, di sendok sayur itu kan ada pegangan dari plastik sehingga kita ketika memegang sendok sayur itu tidak panas. Yang kedua adalah karet. Yang ketiga adalah kayu. Kayu juga merupakan benda isolator. Ketika kita memasak, biasanya kan ibu kita memiliki sendok yang terbuat dari kayu. Itu digunakan agar tangan kita tidak panas. Yang keempat ada kain. Kain juga merupakan benda isolator karena dia tidak dapat menghantarkan panas. Oleh karena itu, ketika kita mengangkat panci atau mengangkat wajan yang panas, kita biasanya menggunakan lap atau kain yang biasanya untuk mengangkat panci tersebut agar tangan kita tidak panas. Yang selanjutnya ada gagang panci. Gagang panci biasanya terbuat dari benda isolator. Karena apa? Agar kita tidak panas saat kita mengambil atau mengangkat panci dari kompor.
juga merupakan contoh benda isolator karena dia tidak dapat menghantarkan panas. Ternyata banyak sekali contoh benda-benda isolator yang ada di sekitar kita. Lalu, apa saja contoh benda isolator yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan dan tuliskan deskripsinya di bawah ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang konduktor. Masih ingat kan tadi isolator itu apa? Ayo, ingat apa tidak? Isolator tadi adalah penghambat panas, nah sedangkan konduktor ini adalah kebalikannya adik-adik. Jadi, konduktor adalah suatu jenis bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik dalam bentuk zat cair, zat padat, ataupun pada gas. Jadi, kesimpulannya konduktor adalah penghantar panas. Kakak tadi telah menjelaskan mengapa benda isolator tidak dapat menghantarkan panas atau dia menjadi salah satu benda atau bahan penghambat panas. Lalu, apakah adik-adik mengetahui mengapa benda konduktor dapat menghantarkan panas? Ayo coba tebak. Nanti yang tahu jawabannya silahkan tuliskan di komentar di bawah ya adik-adik. Nah, kalau belum tahu ini akan kakak beritahu. Jadi, benda konduktor dapat menghantarkan panas karena bahan konduktor bersifat konduktif, di mana bahan tersebut memiliki hambatan jenis yang sangat kecil, sehingga bahan konduktor dapat menghantarkan panas atau arus listrik. Pada tag video contoh bahan atau benda konduktor. Jadi, contoh bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas. Yang pertama yang paling mudah ini adalah logam. Logam adalah salah satu benda yang dapat menghantarkan panas dengan cepat. Oleh karena itu, ketika memasak kita biasanya menggunakan panci yang terbuat dari logam karena panci dapat menghantarkan panas sehingga dapat memanaskan atau memasak makanan kita sampai matang. Kemudian ada besi. Besi juga merupakan salah satu benda penghantar panas. Ada juga beberapa peralatan masak yang terbuat dari besi. Sendok itu juga penghantar panas. Kemudian ada aluminium. Aluminium juga termasuk salah satu jenis logam. Aluminium juga dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian ada tembaga. Tembaga itu seperti apa, Kak? Kalau belum ada yang tahu, tembaga itu dalamnya kabel. Jadi dia itu sangat baik dalam menghantarkan panas atau menghantar listrik. Oleh karena itu, dia digunakan sebagai bahan baku kabel yang biasanya digunakan untuk menghantarkan listrik. Kemudian ada benda lagi, benda apa? Emas. Emas itu juga merupakan salah satu benda konduktor karena dia terbuat dari logam. Kemudian ada air laut. Tidak banyak yang tahu bahwa air laut juga merupakan salah satu benda konduktor. Dia dapat menghantarkan panas dan listrik. Nah, ternyata banyak sekali ya contoh benda-benda konduktor pada di sekeliling kita. Nah, menurut kalian apa aja sih benda konduktor yang belum saya sebutkan? Nanti coba tulis ya di deskripsi komenan di bawah ini. Nanti kalian tulis, nanti kita akan bisa berdiskusi bersama. Nah, telah kakak jelaskan di awal bahwa benda penghantar listrik tadi itu dibagi menjadi 3. Yang sudah kita bahas adalah isolator, yang sudah kita bahas kedua adalah konduktor. Nah, yang ketiga ini adalah yang terakhir, yaitu benda semikonduktor. Maksudnya apakah itu benda semikonduktor? Apakah ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, kalian bisa mengetikkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nanti saya akan balas. Oh iya, benda semikonduktor adalah benda bahan atau benda penghantar panas atau listrik yang tidak sebaik konduktor tetapi juga tidak seburuk isolator. Jadi dia berada di tengah-tengah. Misalnya ini konduktor, ini isolator, dia berada di tengah-tengah sini. Dia bisa menghantarkan panas tapi tidak sebaik dengan benda konduktor, tapi dia juga tidak buruk-buruk amat ya, seperti benda isolator. Jadi, semikonduktor merupakan bahan penghantar panas atau listrik yang kemampuannya di tengah-tengah isolator dan konduktor. Seperti itu. Apakah kalian sudah memahami apa itu benda semikonduktor?
jika belum, nanti kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti saya akan balas. Contoh bahan atau benda semikonduktor yang pertama adalah silikon. Yang kedua ada germanium. Yang ketiga adalah gallium. Ketiga benda itu merupakan benda semikonduktor di mana dia bisa menghantarkan panas tapi tidak sebaik benda konduktor dan tidak seburuk juga benda isolator yang sama sekali tidak dapat menghantarkan panas. Apakah kalian mengetahui contoh bahan atau benda semikonduktor di sekitar kalian? Kirim jawaban kalian di kolom komentar ya. Untuk membedakan benda isolator dan konduktor secara langsung atau secara kasat mata, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ya, benda isolator. Benda isolator biasanya terbuat dari plastik, karet, dan kayu. Jadi kalau kalian lihat benda itu terbuat dari plastik, terbuat dari karet, atau terbuat dari kayu, berarti itu adalah benda isolator. Kemudian, dia tidak dapat menghantarkan panas. Jika kalian lagi megang air panas, terus kalian pakai benda yang terbuat dari plastik, karet, atau kayu, sedangkan tangan kalian memegang benda tersebut tidak panas, berarti itu adalah benda isolator. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah tidak panas jika bersentuhan dengan benda panas. Misalnya kalian membakar ujung sendok kayu, kalian bakar, tapi kalian di ujungnya seperti ini tidak merasakan panas, berarti benda itu bukan merupakan benda konduktor, tapi benda isolator. Kemudian ciri-ciri benda konduktor. Benda konduktor apabila dilihat secara kasat mata nih, berdasarkan ciri-ciri umumnya, benda konduktor biasanya terbuat dari logam, seperti sendok logam, pegangan sayur logam, seperti besi, dan lain-lain sebagainya. Kalau benda itu biasanya terbuat dari logam, pasti dia adalah benda konduktor yang mampu menghantarkan panas dan listrik. Kemudian ciri-cirinya adalah dia adalah penghantar panas yang baik. Misalnya kalian membakar sendok, apabila kalian membakar ujung sendok, kalian akan merasakan di ujung yang kalian pegang itu juga ikut panas. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari benda konduktor. Kemudian yang ciri-ciri ketiga, panas merambat ketika bersentuhan dengan benda panas. Nah, sudah saya jelaskan tadi, ketika kalian membakar ujung sendok, maka ujung sendok yang kamu pegang tadi itu dia akan ikut panas juga. Nah, itulah yang disebut sebagai benda konduktor karena dia mampu menghantarkan panas, tidak dengan benda isolator. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian masih bingung atau belum bisa memahami bagaimana cara kita membedakan benda isolator dan benda konduktor? Nah, untuk itu, mari kita buktikan bagaimanakah benda isolator dan konduktor itu. Mari kita lakukan percobaan sederhana. Adik-adik, sesuai dengan perkataan kakak sebelumnya, kita akan melakukan sebuah percobaan dan mengamati apakah benar benda konduktor itu dapat merambatkan panas sedangkan benda isolator tidak. Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Oke, dan bahan-bahan yang perlu disiapkan yang pertama adalah pisau besi dan pisau plastik. Kalian dapat menggunakan sendok besi dan sendok plastik. Kemudian ada margarin dan kemudian gelas yang berisi air panas yang sangat mendidih. Lalu bagaimanakah percobaannya? Nah, yang pertama, kalian siapkan semua alat-alat dan bahan yang diperlukan ini. Yang kedua, kalian letakkan margarin di ujung masing-masing pisau. Kalian juga bisa menggunakan sendok karena kakak tidak punya sendok plastik, jadi kakak menggunakan pisau. Jadi seadanya di rumah yang sekiranya kedua bahan untuk meletakkan mentega ini dari plastik dan dari besi. Lalu gimana kak? Yang kedua kita celupkan seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini air yang sama ya, air yang sama. Terus kita tunggu. Manakah mentega yang meleleh duluan?
Nah teman-teman, setelah beberapa menit kemudian kalian bisa lihat sendiri ini mentega yang saya letakkan di pisau besi dan pisau plastik. Lihat ya perbedaannya. Nah di pisau besi ini dia udah mulai meleleh, sedangkan di pisau plastik dia tidak bisa meleleh. Hal ini menunjukkan apa teman-teman? Hal ini menunjukkan bahwa benda konduktor seperti logam ini dia dapat menghantarkan panas, sedangkan benda isolator kayak plastik ini dia tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Sehingga menteganya dia ini tetap nempel di sini, sedangkan mentega satunya ini yang saya letakkan di pisau dia udah meleleh seperti itu kawan-kawan. Gimana? Kalian udah paham belum maksudnya benda yang menghantarkan panas itu seperti apa? Saya harap kalian lebih paham ya benda-benda yang menghantarkan panas seperti ini. Oh, dia sudah meleleh sampai bawah teman-teman. Nah, kalian bisa melakukan percobaan sederhana ini di rumah agar kalian bisa membuktikan sendiri bahwa benda konduktor itu dapat menghantarkan panas dan benda isolator tidak dapat menghantarkan panas. Tetap semangat! Nah, untuk yang belum tahu, kakak akan menjelaskan bagaimanakah pemanfaatan benda isolator dan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada setrika. Kalian pernah nggak membantu ibu kalian untuk menyetrika baju kalian? Nah, kalau disetrika biasanya handle-nya atau pegangannya dia itu terbuat dari apa? Terbuat dari plastik. Karena apa? Agar tangan kita itu tidak panas, karena besi dari alat setrika tadi itu dia dapat menghantarkan panas. Coba bayangin kalau setrika itu nggak ada handle-nya, pasti kalian udah melepuh ya tangannya karena kena panas dari setrika tadi. Yang kedua adalah wajan dan panci. Kalau ibu kalian punya teflon, coba kalian amati. Di teflon itu kan bundar gini, bulat gini maksud saya, terus ada pegangannya. Nah, pegangannya itu biasanya terbuat dari plastik. Kenapa? Agar dia tidak dapat menghantarkan panas dari logam dari panci itu tadi. Kalau misalnya nggak ada pegangannya, mungkin tangan kalian akan melepuh ketika kalian memegang wajan atau panci yang masih panas. Nah, yang ketiga, selimut. Mungkin kalian heran mengapa selimut juga termasuk benda yang memanfaatkan benda isolator dan konduktor. Akan saya jelaskan. Tubuh kita akan mengalami panas, tubuh kita itu memiliki panas. Nah, sedangkan di udara dingin, panas itu dia akan mengalir melalui udara karena kedinginan dari udara di sekitarnya. Kalau kita pakai selimut, selimut termasuk kain itu adalah benda isolator. Jadi ketika kalian memakai selimut, panas tubuh kalian akan terjebak di dalam selimut tadi karena selimut tidak dapat menghantarkan panas, sehingga kalian tetap merasa hangat ketika memakai selimut di cuaca yang sangat dingin. Benda-benda lain yang memanfaatkan isolator dan konduktor. Yang kelima adalah termos. Untuk mengetahui mengapa termos tidak dapat menghantarkan panas dan air di dalamnya tetap terjaga, mari kita membahas lagi tentang bagaimana susunan termos itu. Nah, di dalam termos itu adik-adik terdapat kaca. Dan di kaca itu ada dua pelapis ya, ada dua lapis kacanya itu ada dua lapis. Dan di luar kacanya tadi itu ada apa? Ada ruang vakum. Kemudian ada benda isolator yang biasanya dari plastik ya. Nah, terus kenapa kok bisa air di termos itu tetap hangat? Karena apa? Karena kaca itu bukan benda konduktor. Jadi panas yang di dalam air, panas airnya tadi akan dipantulkan kembali oleh kacanya. Selain itu, benda-benda dari bodi luarnya, dari penampakan luar termosnya itu terbuat dari benda isolator, sehingga dia tidak akan menghantarkan panas air tadi untuk keluar. Seperti itu. Kemudian ada oven. Oven juga merupakan salah satu benda yang menerapkan konduktor dan isolator. Oven biasanya terbuat dari aluminium atau besi logam lainnya. Nah, oleh karena itu, oven itu dapat menghantarkan panas dan mematangkan masakan kita. Yang ketujuh, ada catokan rambut. Nah, kalau mamanya punya catokan
rambut, coba deh kalian amati. Biasanya pegangannya itu terbuat dari apa? Ya, catokan rambut tuh biasanya pegangannya itu ya, gambar catokannya itu bisa kalian lihat. Nah, itu terbuat dari plastik, sedangkan yang dijepitnya ini tuh dia terbuat dari logam. Oleh karena itu, kita tidak panas ketika memegang catokannya tadi. Kemudian yang terakhir ada sendok sayur. Nah, kalau kalian punya sendok sayur, biasanya itu tidak terbuat dari full ini logam semua, tuh nggak mungkin, jarang sekali. Nah, di sendok sayur ini yang sesuai dengan gambar yang kakak tunjukkan, ya dia itu pegangannya itu terbuat dari plastik. Oleh karena itu, dia tidak akan panas ketika kita memegang sendok sayur tadi. Ketika kita memasak, apabila dia terbuat dari besi, maka seluruh bagiannya akan panas ketika kita akan mencelupkannya di sayur yang masih hangat. Nah, kalau kita pakai yang plastik, pegangannya ada plastiknya, dia tidak akan panas seperti itu. Tidak terasa ya, pembelajaran kita kali ini tentang benda isolator dan konduktor telah selesai. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa benda-benda penghantar panas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda isolator, dia berperan sebagai penghambat panas. Yang kedua adalah konduktor, dia adalah benda yang menghantarkan panas. Dan yang ketiga adalah semi konduktor, dia adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas tetapi tidak sebaik konduktor dan tidak seburuk isolator. Menurut kalian apa lagi? Kalian bisa menuliskan kesimpulan tentang pembelajaran kita kali ini di kolom komentar. Terima kasih. Oh iya, apabila kalian memiliki pertanyaan tentang materi pembelajaran kali ini, kalian juga bisa menuliskan ke dalam kolom komentar. Nanti saya akan menjawab. Terima kasih.